Kondisi Pilgub Banten mencuat dalam pertemuan DPD Partai Demokrat Banten dan DPW Partai Keadilan Sejahtera PKS di Sekretariat DPD Partai Demokrat Banten pada Rabu 26 Mei 2021. Di Kabupaten Lebak, di periode yang kedua ini saya dukung PKS. Memang di periode pertama kita ada calon dari PKS, tapi saya yakin sebetulnya tidak serius juga. Pertemuan DPD Partai Demokrat Banten dan DPW PKS Banten yang merupakan koalisi pengusung gubernur dan wakil gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumi pada Pilgub Banten 2017 tersebut memunculkan spekulasi menuju koalisi Pilgub Banten 2024. Dari spekulasi yang berkembang, pertemuan DPD Partai Demokrat Banten dan DPW PKS Banten merupakan langkah awal kedua parpol tersebut berkoalisi di Pilgub Banten 2024 untuk mengusung Iti Oktavia Jayabaya. Dalam konferensi persnya, Ketua DPW PKS Banten Gembong R. Semedi dan Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya sama-sama mengatakan bahwa sangat mungkin dua parpol tersebut berkoalisi pada 2024. Yang kita memang lakukan pada hari ini kita ke Demokrat ya. Jadi memang antara PKS Demokrat ini kita sudah lama sebetulnya berkoalisi ya. Hari ini kita ingin mengikatkan kembali hubungan erat yang sudah baik selama ini agar bisa ke depan bisa lebih baik lagi ya. Dan kalau teman-teman berpikir apakah ini ada kaitannya dengan 2024 ya silakan ditafsirkan sendiri begitu. Sama halnya dengan Ketua DPW PKS Banten Gembong R. Sumedi, Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya mengakui dalam pertemuan itu membahas situasi terkini Pemprov Banten. Iti Oktavia Jayabaya yang merupakan salah satu kandidat calon gubernur Banten dari Partai Demokrat tidak menutup peluang untuk kembali bersama dalam koalisi Pilgub Banten 2024. Menghasilkan hal-hal baik terutama untuk Provinsi Banten. Karena bagaimanapun tadi itu di pemerintahan saat ini pun kita berkoalisi ya, jadi untuk mengawal ini sampai tuntas ya Pak. Kemudian juga terkait dengan isu-isu baik itu isu bagaimana peningkatan kesejahteraan. Bukan hanya itu juga memastikan bahwa DPD Partai Demokrat Banten dan DPW PKS Banten akan mengawal sampai tuntas pemerintahan WH Andika. Soal peluangnya maju di Pilgub Banten 2024, Iti masih menutup rapat soal pencalonannya tersebut. Meski demikian, Iti mengirim sinyal dengan menyebut politik itu dinamis. Dengan baik dan koalisi yang baik. Ya semoga nanti ke depan juga begitu juga baik itu nanti di tingkat pusatnya, di pilpresnya maupun juga nanti pilkada-pilkada di Provinsi Banten. Semoga ini bisa terjalin dengan baik dan itu bisa saja terjadi. Ada pembahasan mengusung ibu mungkin di belum lah, masih jauh lah. Saya juga kan harus menuntaskan 2 tahun lagi di Kabupaten Lebak gitu. Tadi itu saya katakan di politik itu dinamis ya. Itu bisa saja terjadi. Dalam pertemuan itu, Iti juga mengakui dibahas soal isu-isu terkini Pemprov Banten, mulai dari kesejahteraan masyarakat hingga mengawal politik anggaran di pemerintahan Provinsi Banten. Untuk diketahui, kini Pemprov Banten di bawah kepemimpinan WH Andika menjadi sorotan publik terkait berbagai permasalahan yang muncul di tahun terakhir masa jabatannya. Mulai dari pinjaman SMI, Bank Banten, hingga kasus korupsi UPT Samsat Maling dan hibah Ponpes. Sudah menjadi rahasia umum,
hubungan WH sebagai kader partai dengan DPD Partai Demokrat tak terlalu harmonis. Salah satu pemicu buruknya hubungan WH dan DPD Partai Demokrat diawali dari Pilpres 2019. Saat itu, Gubernur Banten tersebut hadir dalam kampanye Jokowi di Stadion Maulana Yusuf. Kehadiran WH di kampanye Jokowi itu menuai kritikan dari DPD Demokrat Banten yang saat itu mendukung Prabowo Sandiaga Uno. Di saat yang sama, DPD Partai Demokrat Banten merilis kepuasan publik atas kinerja Pemprov Banten di bawah kepemimpinan WH Andika. Dalam survei yang dirilis Maret 2019 atau 2 tahun pemerintahan WH Andika, sebanyak 41,3% warga Banten mengaku tak puas dengan kinerja Pemprov Banten di bawah kepemimpinan WH Andika. Demokrat Banten yang menggandeng lembaga Voxpol melakukan survei pada 10-7 Februari 2019 mengungkap 3 permasalahan yang menjadi poin besar ketidakpuasan tersebut. Ketiga isu besar itu adalah lapangan pekerjaan, harga sembako, dan infrastruktur.